Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat-sholat sunnah. Yang pertama ada sholat hajat. Sebenarnya sholat hajat ini sama pada sholat pada umumnya. Yang membedakan adalah yang pertama niat. Niatnya adalah usali sunatan hajat rakataini lillahi ta'ala. Yang kedua setelah takbiratul ihram membaca Al-Fatihah. Selanjutnya membaca ayat-ayat tertentu seperti surah Al-Kafirun atau surah Al-Ikhlas. Dan untuk sujud terakhir sebelum salam itu yang pertama membaca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua membaca sholawat sebanyak 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga adalah membaca doa sapu jagat sebanyak 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan yang terakhir adalah membaca doa sholat hajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sholat sunnah tasbih. Nah, sholat sunnah tasbih ini sebenarnya juga sama seperti sholat pada umumnya. Yang membedakan adalah yang pertama niat, usalli sunatan tasbih arba rakatin lillahi ta'ala. Jadi sholat sunnah tasbih ini ada 4 rakaat. Yang membedakan pula adalah jadi di setiap rakaat itu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 75 kali. Jadi secara keseluruhan membaca tasbih 4 rakaat itu 300 kali. Nah, untuk setelah membaca Al-Fatihah, untuk surah yang dibacakan pada rakaat pertama itu ada surah At-Takasur, yang kedua itu Al-As, yang ketiga Al-Kafirun, dan yang keempat ada Al-Ikhlas. Nah, untuk susunan membaca tasbih sendiri 10 kali setelah membaca Al-Fatihah dan membaca surah 10 kali baca tasbih, 10 kali setelah ruku, 10 kali setelah iktidal, 10 kali setelah sujud yang pertama, 10 kali setelah duduk di antara dua sujud, 10 kali setelah duduk sujud yang kedua, 10 kali setelah istirahat. Jadi itu untuk penjelasan sholat tasbih. Selanjutnya adalah sholat sunnah tarawih dan witir. Biasanya sholat tarawih dan witir ini dilakukan secara berjamaah. Untuk versi pertama, sholat tarawih ini ada 8 rakaat untuk sholat tarawih, 3 rakaat untuk sholat witir. 8 rakaat ini 4 kali salam. Adapun untuk niatnya adalah sholat tarawih usalli sunatan tarawih rakataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Untuk sholat witir, usalli sunatan witir salasa rakatin makmuman imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat tahajud. Sholat tahajud ini biasanya dilakukan setelah sholat isya sampai hampir terbit fajar. Nah, biasanya sholat tahajud ini sebaiknya dilakukan setelah kita tidur. Jadi yang pertama, niat dulu sebelum tidur ingin melaksanakan sholat tahajud. Jadi setelah bangun tidur membaca doa, setelah itu berwudu dan juga melaksanakan sholat tahajud. Adapun untuk niatnya sendiri, sholat tahajud ini usalli sunatan tahajud rakataini lillahi ta'ala. Setelah itu sholat, kemudian terakhir membaca doa sholat tahajud. Untuk rakaat sholat tahajud ini paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatas. Selanjutnya sholat duha. Sholat duha ini dilaksanakan setelah matahari tergelincir, kira-kira pukul 7 pagi sampai sebelum zuhur. Adapun untuk sholat duha ini minimal 2 rakaat. Untuk niatnya usalli sunatan duha rakataini lillahi ta'ala. Nah, untuk rakaat pertama dianjurkan setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Asyam, dan untuk rakaat kedua membaca surah Ad-Duha. Selanjutnya sholat sunat matahari, gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi biasanya sholat sunat gerhana matahari dan gerhana bulan ini dilakukan ketika adanya gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi sholat sunat matahari atau gerhana bulan ini bisa dilakukan berjamaah atau sendiri. Kalau misalnya berjamaah di masjid itu biasanya setelah sholat itu ada khutbah, tapi kalau misalnya sholat sendiri itu tidak ada khutbahnya.
Nah, adapun untuk niat sholat gerhana matahari adalah usolli sunatal kusufi rakaataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Untuk sholat gerhana bulan, usolli sunatal kusufi rakaataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat seperti biasa, seperti kita sholat biasa. Dan untuk di akhir nanti, misalnya sholat berjamaah itu dilanjutkan dengan khutbah. Kalau misalnya sholat sendiri itu tidak usah menggunakan khutbah. Nah, adapun untuk sholat gerhana matahari ini dianjurkan untuk tidak menyaringkan bacaan ketika sholat seperti Al-Fatihah maupun ayat lainnya. Kalau misalnya sholat di gerhana bulan itu boleh untuk dinyaringkan. Selanjutnya sholat Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun untuk sunahnya sebelum sholat berangkat sholat Id atau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha ini dianjurkan untuk mandi, memakai pakaian yang indah dan juga memakai wangian. Nah, untuk sholat Idul Fitri ini sendiri dianjurkan dilakukan di lapangan terbuka apabila tidak ada hujan atau halangan. Nah, untuk waktunya sendiri juga sebelum sholat zuhur, itu dari terbit fajar sampai sebelum zuhur. Untuk niat sholat Idul Fitri, usolli sunatan Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Untuk sholat sunat Idul Adha, usolli sunatan Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya untuk rakaat pertama pada sholat Idul Fitri itu takbir 7 kali dan membaca tasbih sebanyak 6 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk rakaat kedua takbir 5 kali dan membaca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya sholat seperti biasa. Dan untuk di akhir setelah sholat itu dilanjutkan dengan khutbah. Isi khutbahnya itu biasanya kalau di sholat Idul Fitri itu tentang zakat fitrah. Kalau di sholat Idul Adha itu tentang hewan kurban, atau bisa juga disesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Nah, untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini karena tidak ada azan dan iqamah, maka imamnya membacakan as-sholatu jami'ah. Selanjutnya sholat sunat taubah. Sholat sunat taubah ini adalah sholat yang dilakukan ketika kita ingin bertaubat atau merasa telah melakukan dosa. Biasanya adapun untuk niat sholat taubat ini adalah usolli sunatan taubat rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya istighfar, kemudian bisa juga membaca induk istighfar. Kemudian sholat seperti biasa. Selanjutnya sholat sunnah rawatib. Sholat sunat rawatib ini dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu, sholat 5 waktu. Nah, untuk sholat rawatib ini ada yang muakkad dan gairi muakkad. Adapun yang muakkad adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dan untuk niatnya sendiri adalah usolli sunatan rakaataini qobliyah lillahi ta'ala. Dan untuk ba'diyahnya usolli sunatan rakaataini ba'diyah lillahi ta'ala. Qobliyah itu sebelum dan ba'diyah itu sesudah sholat fardu. Nah, adapun untuk tata caranya adalah membaca niat dan tidak dilakukan secara berjamaah. Bacaan tidak dinyaringkan, dan dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah rawatib ini bergeser sedikit di tempat kita melaksanakan sholat fardu. Selanjutnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini dilakukan ketika kita datang ke masjid dengan penghormatan kepada masjid. Niatnya adalah usolli sunatan tahiyatul masjid rakaataini imaman
makmuman lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat seperti biasa dan membaca doa Allahumma firli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ketika keluar dari masjid disunatkan membaca doa Allahumma firli zunubi waftahli abwaaba fadlik. Allahumma simni minasyaitonir rajim. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang sholat-sholat sunnah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.